Al-Quran merupakan kitab suci semua umat muslim sedunia. Al-Quran dapat menghilangkan rasa kegelisahan dan kegundahan hati seseorang yang membaca maupun yang mendengarkannya. Dalam Islam, ada stimulus sangat luar biasa jika semenjak dalam kandungan janin sudah diperkenalkan dengan hal ini, yaitu dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Apa sajakah hal positif mendengarkan Al-Quran bagi janin? Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan like video ini agar kita dapat terus berbagi edukasi seputar kehamilan. Simak selengkapnya. Setelah diteliti, fakta membuktikan bahwa mendengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran kepada janin yang masih di dalam kandungan dapat meningkatkan intelijensi janin. Dan ternyata, bacaan Al-Quran yang dibaca secara tartil yang bagus sesuai dengan tajwid memiliki frekuensi dan gelombang yang mampu mempengaruhi otak secara positif dan mengembalikan keseimbangan dalam tubuh. Ibu yang cerdas menganggap bahwa rahimnya adalah ruang kelas pertama bagi anaknya, bukan hanya ruang di mana janin hanya menunggu sampai siap dilahirkan di dunia ini. Diungkap oleh Dr. Nur Hayati dari Malaysia dalam seminar konseling dan psikoterapi Islam di Malaysia pada tahun 1997. Menurut penelitiannya, bayi yang berusia 48 jam yang kepadanya diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran menunjukkan respon tersenyum dan menjadi tenang. Adapun manfaat dari mendengarkan Al-Quran yang lain seperti bayi akan memiliki kecerdasan emosional yang baik. Kecerdasan sosial janin dapat terstimulasi. Janin yang berada dalam kandungan akan merasakan dampak yang baik dari segi fisik dan psikologinya. Selain meningkatkan kecerdasan emosi, kecerdasan sosial juga akan terstimulasi dengan baik. Manfaat membaca Al-Quran saat hamil juga nantinya anak akan tumbuh dengan pribadi yang mempunyai kecerdasan sosial, sehingga cara komunikasi dan kepeduliannya kepada sesama juga sangat tinggi. Janin dapat suplai hormon bahagia. Ketenangan yang didapat dengan membaca Al-Quran bahkan akan meningkatkan jumlah hormon serotonin dalam tubuh ibu hamil. Hal ini tentunya akan berdampak juga pada kondisi janin, di mana hormon pemicu bahagia juga akan masuk ke dalam darah yang mengalir pada kandungan. Hormon kandungan yang dapat tersalurkan pada janin diantaranya hormon endorfin dan hormon oksitosin. Bacaan dalam Al-Quran dapat menenangkan janin. Selama masa kehamilan, bunda akan mempunyai perasaan yang lebih sensitif dari biasanya. Untuk itu, ibu hamil akan mengalami ketidakstabilan emosi. Apabila hal ini tidak segera ditangani, tentunya akan berdampak kurang baik bagi janin sendiri. Selain memberikan ketenangan bagi sang ibu, nyatanya membaca Al-Quran juga akan membuat janin lebih tenang. Hal ini karena saraf pendengaran dan saraf emosi akan tumbuh pertama kalinya ketika janin berada di dalam rahim. Otak telah tumbuh jauh sebelum bayi lahir. Ia telah mulai bekerja dan hasilnya berupa benih penginderaan berdasarkan prioritas. Umumnya pendengaran terlebih dahulu. Jadi, selama itu penting sekali untuk selalu menghadirkan lingkungan kondusif dan baik bagi perkembangan otaknya. Karena hilangnya lingkungan ini hanya akan membuat otak menderita dan menganggur yang pada akhirnya mempengaruhi kecerdasan bayi. Pada asalnya, miliaran sel dalam otak manusia bergetar secara konstan. Sel ini berisi program yang rumit di mana miliaran sel-sel di sekitar berinteraksi dalam sebuah koordinasi yang luar biasa, yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Bunda, selama 2 tahun pertama, anak mengalami ledakan terbesar dalam hal perkembangan otak dan hubungan antar sel. Lalu, setahun kemudian, otak mempunyai lebih dari 300 triliun koneksi. Suatu kondisi yang susah terjadi pada usia dewasa
terlebih usia lanjut. Oleh karena itu, pakar perkembangan anak menyebut usia balita sebagai golden age bagi perkembangan intelijensi anak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.